Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 17 Juli 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita pasti pernah mendengar atau melihat patung Dewi Keadilan yang memegang pedang dengan tangan kanan dan di tangan kiri memegang timbangan. Lalu matanya ditutup. Dewi Keadilan ini ada dan dikisahkan dalam mitologi Yunani dan Romawi. Dalam mitologi Yunani, Dewi ini bernama Themis. Dan dalam mitologi Romawi disebut Dewi Justisia, yang berarti keadilan dan kebijaksanaan. Yang menarik adalah mengapa sang Dewi ini matanya ditutup dengan kain, padahal ia membawa pedang dan timbangan yang membutuhkan indera penglihatan. Jangan-jangan nanti ia salah timbang ataupun salah sasaran karena tidak melihat. Maka ada satir yang mengatakan hukum itu buta, hukum itu berat sebelah, dan hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, mitologi tadi bukan untuk kita perdebatkan, namun menjadi pengantar kita dalam permenungan firman Tuhan hari ini. Dalam firman hari ini dikisahkan tentang Yesus yang dikritik oleh orang-orang Farisi karena ia dan para muridnya kedapatan melanggar hukum Sabat. Dalam hukum Sabat salah satunya orang Yahudi tidak boleh bekerja, tidak boleh beternak dan bercocok tanam pada hari Sabat. Nah, di kisah ini Yesus dan para murid memetik bulir gandum dan memakannya. Apakah Yesus dan murid-muridnya hendak meniadakan hukum Sabat? Jawabannya iya dan tidak. Karena Yesus ingin menggenapi dan menyempurnakan hukum Sabat. Hukum seharusnya menjadi penjamin kesejahteraan hidup bersama. Namun terkadang dalam kehidupan, hukum malah menjadi terbutakan oleh kepentingan-kepentingan diri dan golongan dan mencederai kesejahteraan hidup manusia. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, dalam gereja Katolik ada juga hukum yang tertuang dalam kitab hukum kanonik.
atau Codex Iuris Canonici. Ada 1752 kanon di dalam kitab hukum kanonik ini. Yang menarik adalah kanon yang terakhir yang mengatakan keselamatan jiwa-jiwa harus selalu menjadi hukum tertinggi. Dalam bahasa Latin disebut salus animarum suprema lex. Mari kita semakin bijak, taat pada hukum, bukan karena aturan-aturan itu, tetapi demi kesejahteraan dan keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita sekalian, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.